kedudukan tulang. Dalam adat itu ya? Dalam adat Batak. Jadi waktu itu memang habis tahun baruan ini, saya dipanggil lagi kok. Kalau tadi lingkaran gini, ini lingkaran juga, tapi saya di tengah. Oh, di sidang ini. Di sidang. Sidang ini kok. Tulang saya yang bicara itu. Sekarang ini tulang saya kebetulan udah mendiang. Anaknya udah masih Islam saya buat. Wih, Masya Allah. Yang paling garang sama saya. Masya Allah. Sekarang Gohan bilang, kenapa kau masih Islam? Siapa yang paksa kau masih Islam? Keras dia di situ malam itu. Saya bilang, saya nggak ada paksaan masih Islam. Memang melalui dosen saya, tapi saya yang datang sama dia. Intinya tidak ada yang paksa saya masih Islam. Apa yang kau lihat di Islam itu, katanya? Islam itu kawin cerai. Kayak gitu nabinya, nggak jauh buah dari pohonnya. Itu yang kau tengok dari Islam itu. Itu kan bukan momen saya waktu itu mendebat. Karena saya udah nasihati sama dosen saya itu. Jangan lawan. Pulang berani, kau pulang. Sampaikan. Apapun resikonya terima. Tapi jangan debat. Saya tunduk aja waktu itu. Apa? Islam. Bom, meledak. Waktu itu Nurdin M Top. Lagi top-topnya kok. Iya. Meledak sana, meledak di Bali, meledak di sini. Ya. Wah, yang meledak-meledak itu mirip-mirip kayak saya tengoknya. Mulai jenggotan, mulai macam-macam gitu kan. Terus? Wah, itu yang kau tengok dari Islam itu. Katanya jihad, mati, masuk surga. Apa yang kau tengok dari Islam? Wah. Waduh, saya ditekan malam itu kok. Jadi waktu itu karena nggak ada lagi pilihan, saya hanya dikasih 2 pilihan kok. Besok pagi kau ke gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Besok pagi kau ke gereja. Karena kebetulan takdir Allah tanggal 1 Januari pas ketepatan hari Minggu. Oh, pas tahun baru. 31 hari Sabtu. Tanggal 1 Januari Minggu. hari Minggu kebetulan. Besok kau harus ke gereja. Kalau kau nggak ke gereja, pilihan kedua, keluar kau dari rumah ini. Mama saya nangis waktu itu. Pulanglah kau. Itu ngomong pulang? Pulang. Terus? Pulanglah kau Amang, katanya. Pindahkan pun kuliahmu. Mama malu. Kalau aku belanja ke pasar, anak si Fulan masuk Islam, anak si Fulan masuk Islam. Gak aku tengok orang-orang. Kalau bisa aku copot kepala kini, belanja aku ke pasar. Gak tertengok aku orang itu, katanya. Pulanglah kau anakku. Saya bilang sama Allah dalam zikir saya, ya Allah jangan saya terkecoh dengan air mata. Ya Allah jangan saya terkecoh dengan air mata. Itu aja zikir saya tuh. Jadi karena dikasih pilihan itu kok, saya sangat mudah memilih. Besok pagi ke gereja, hari Minggu atau keluar dari rumah. Di situ saya pilih kok. Berarti itu udah keputusan saya. Saya mulai malam itu udah mulai mandiri. Saya tidak dianggap lagi anak, diboikot dari keluarga, kuliah diputus. Saya ngekos di masjid. Ngekos di masjid? Tinggal di masjid. Iya. Biar nggak bayar kos. Ya. Kuliah putus ibadah bener? Kita. Enggak. Oh enggak? Alhamdulillah, saya dapat beasiswa kok. Masya Allah. Iya kok. Saya juga dapat tawaran kerja di apotik. Masya Allah. Di sebelah masjid yang saya jaga. Oke. Tapi karena pendeta ini asik menteror saya. Saya yang baru masuk Islam umur jagung, nggak punya dalil, nggak punya hujah. Gimana saya menjawab ini gitu? Pendeta yang suruh siapa? Tulang? Mama. Oh, dari mama. Iya, bujuklah dia gitu. Oke. Nggak ada ilmu saya ini. Saya bilang lah sama yang punya apotik. Bang, saya mau putus kuliah ini. Saya mau mondok. Tapi jangan di sini. Saya mau ke Jawa, saya bilang. Wah, cocok Bohan. Menurut abang pun kau harus belajar. Sekali mandi, menyelam. Gitu kan? Basah. Waktu yang 3 bulan di Binjai? Itu kan cuma sunat dan baca Quran. Oke. Iya. Iya. Tinggalkan aja kuliah. Nggak masa depanmu ini, katanya. Saya berangkat ke Jawa masuk pesantren. Di kota mana? Di Jogja. Oh, Jogja. 2006 gempa bumi Jogja. Saya pindah ke Gresik. Oh. Gresik.
Dari Gresik saya masuk Lipia. Oh, Masuk Lipia. Nah, jadi ini semua perjalanan panjang ini kok. Nah, yang ngongkosin siapa? Wah, abang apotik. Abang apotek. Iya, Masya Allah. abang apotik itu. Masih ada sekarang? Masih. Alhamdulillah. Tadi baru teleponan juga sama beliau. Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya saya ke Lipia itu pun dengan izin Allah itu. Nggak nyangka saya bisa masuk Lipia. Karena latar belakang mu'alaf nggak punya basic pesantren. Loh, tapi kuliah yang di Medan selesai? Oh, putus? Putus. Oke. Ya, putus kok. Semester berapa tuh? Semester 5 jadinya. Semester 5. Iya kan semester 2 masuk Islam. 3 semester masih saya jalani setengahnya. Tapi udahlah, menurut saya itu bukan masa depan saya. Karena pendeta terus. Apalagi waktu itu saya merasa ikut-ikutan. Oke. Orang sholat, saya sholat. Ketika Ramadan puasa, saya puasa. Tapi kenapa ini semua? Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Belum ada ilmu saya di situ. Makanya saya harus membekali diri dengan ilmu. Jadi saya berangkatlah Jadi dari Sumatera Utara ke Jogja, gempa ke bumi, Gresik, baru ke Lipia, Lipia di Jakarta. Lipia Jakarta. Oke. Tahun 2006 itu juga berarti? 2007 itu dah. Oh, 2007. 2007. Karena saya setahun juga di Gresik. Oke. Di Gresik itu di pesantren? Pesantren. Di Jogja juga pesantren? Pesantren di Jogja, tapi sebentar kok, cuma 2 pekan karena gempa. Oke. Ya, pesantrennya roboh. Oh. Saya pun dipindahkan dulu sementara gitu. Oke, terus? Tapi qadar Allah saya pun akhirnya ke Lipia jadinya. Di Lipia itulah saya mulai dapat jalan-jalan mendekat kepada orang tua. Oke. Jadi waktu itu kan kok orang mulai cerita tanah suci. Kalau dulu kan waktu Kristen, saya diceritain tanah suci itu kan Yerusalem? enggak. Oh, maksudnya dilarang melihat ke atas. Dilarang. Kalau orang di depan Ka'bah itu diharamkan melihat ke atas. Kata ada salib. Iya, katanya ada salib. Jadi ada jamaah yang nekat masang kaca di bawah kakinya. Tengoknya dari bawah ternyata ada salib, akhirnya dia murtad. Kan ini mitos yang menyebar kan. Tapi ketika udah di Lipia orang cerita Mekah, Madinah. Masya Allah. Saya pasang niat. Ya Allah, saya pengen ke sana. Kalau uang nggak ada. Ternyata jalan itu datang kok. Lewat teman saya orang bule Australia. Kan saya kelas kami 2 mualaf. Satu dari si bule itu saya satu gitu. Dia haji 2008. Saya tanya, Habibi, aina qadaitul ijazah, saya bilang itu. Di mana kamu liburan kemarin? Dia bilang, kuntu fil hajj. Kemarin saya haji. Oh, haji? Saya juga mau, saya bilang gitu. Akhirnya saya lapor ke mudir karena dia bilang, la tukhbir ahad, katanya gitu. Jangan bilang siapa-siapa. Ini dari rektor katanya. Rektor. Oh, langsung direkam sama otak saya. Langsung saya ke lantai 7, kantor mudir. Syekh, si fulan itu, si bule itu pergi haji. Aku juga mau, saya bilang. Jadi kata orang Arab ini, Muhammad, giliranmu tahun depan. Saya dipanggil Muhammad. Jadi 2008 itu saya sama si bule itu, 2009 saya diberangkatkan. Masya Allah. Waktu itu kok saya naik, kan warung buncit itu kan Lipia itu. Saya naik taksi ke bandara. Supir taksi nanya ke saya, mau kemana mas? Mau haji. Dia lihat deh, haji. Dia bukan nggak percaya kok, tapi mana yang ngantar gitu kok. Oh, di situ saya meleleh kok. Di situ saya, waduh ini sakral kali nih, nggak ada teman saya gitu. Saya telepon sama mak saya kok. Pas lagi berangkat ke bandara? Di bandara ini. Oh, di bandara. Mak, saya mau haji, saya bilang. Kok bisa mang, katanya. Bisa mak. Dia pikir yang haji-hajinya yang tua-tua. Kan anaknya masih lajang. Bisa mak. Justru saya bisa. Apa kata ibu saya? Kupikir kau main-main Islammu itu. Ternyata kau serius ya. Nanti kau pulang haji, pulanglah ke rumah, katanya. Wah, di situ kok. Ya 4 tahun saya kok. Masih kalah Bang Toi kok. Oh gitu ya. Bang Toi kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran kan kok. Anak 2005 sampai 2009. Baru pulang. Masih menang setahun saya. Tapi itu yang suruh mama pulang. Mama pulang. Pulanglah kau, Mama. Wah, di situ kok. Terus? Menangis saya kok. Hanya 2 doa saya di Ka'bah. Di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina. Ya Allah, berilah orang tua saya hidayah. Yang kedua, ya Allah, berilah saya jodoh. Capek juga saya sendiri kok. Ya kan? Gak ada yang liputin Kalau baju ya? puasa nggak tahu pulang kemana. Kalau mau pulang ke kampung, orang tua jualan BPK. Mau makan apa? Gitu. Tapi, Masya Allah, dari 2 doa ini kok, Alhamdulillah. belum ada yang dijawab kok. Hanya 1 itu. Langsung doa pertama itu, beri saya jodoh itu. Ya, jodohnya Udah. Orang tua Istri belum. saya, orang tua belum. Loh, papa waktu denger gimana?
Serahkan tulang. Waktu haji. Enggak, waktu masuk Islam, papanya? Tulang semua, jadi bicara orang Batak. Tulang. Tulang Oke. kok. Terus waktu denger naik haji gimana papanya? Wah seneng kok. Oh seneng. Seneng juga kok. Karena ini satu kebanggaan, dia anaknya udah jadi ustadz, udah haji. Widih. Jadi waktu saya pulang itu pas haji itu kok, yang datang ke rumah saya tokoh-tokoh itu semua. Oke. Malah dipijaknya itu rumah makan BPK itu, tapi nggak makan lah tentunya kan, hanya dengar anakmu udah pulang haji, mualaf, masya Allah 4 tahun nggak kelihatan, tiba-tiba pulang udah haji, udah jadi dai gitu. Widih. Itu udah lulus dari Libya? Belum kok. Itu kan 2009 kok. Terus? Saya selesai dari Libya itu 2012. 2012. Jadi masya Allah, itulah kepulangan saya pertama. Oh. Langsung saya khutbah Jumat di mana-mana. Itu waktu pulang masih ada? Ada, gempar kok. Ketemu lagi nggak? Dia di Medan kan? Oh, di Medan. Dia di kota Medan tinggal. Oke. Karena dia ekonominya bagus, jadi dia punya power yang dahsyat waktu itu. Jadi disitulah saya bilang sama mama saya itu, Mak, saya masuk Islam ini tetap diajarkan berbakti kepada orang tua, nggak diajarkan jauh dari orang tua. Bahkan berdosa saya ini masuk Islam, sholat tapi durhaka sama orang tua, saya berdosa, saya bilang itu. Nah, disitulah orang tua saya mulai menjadikan saya teman curhat kok. Oh. Jadi sekarang posisinya terbalik kok. Ya kok. Dia kalau ada nanya-nanya sesuatu kepada saya nih. Oke. Dialog. Bahkan beberapa konten saya kan sama ibu saya nih. Oke. Ada kawan-kawan kan minta itu bikinlah kontennya sama ibunya. Oh. Udah saya bikin konten. Udah punya ini channel YouTube? Udah kok, tapi saya kan nggak aktif kok. Oh, nama channelnya apa? Sebutin dong. Mualaf Riau TV. Mualaf? Riau TV. Oh, Mualaf Riau TV. Iya. Oke. Kalau channel saya semua medsos saya pakai Gohan Pembina Mualaf. Oh, Gohan Pembina Mualaf. Semua itu kok, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, itu semua satu nama. Gohan Pembina Mualaf. Tapi YouTube beda. Oke. Ini pun karena saran Ustaz Nababan. Oke. Oh, kenal Ustaz Nababannya di mana? Wah, jadi waktu saya di Libya, Heeh. saya dikenalkan oleh teman saya di kelas. Di sini ada tokoh mualaf, Ustaz Nababan. Saya kan pernah dengar juga nama dia. Waktu menonton video-video debatnya. Debatnya. Ya. Di mana dia? Di Bintaro. Oh, saya datang. Oh. Akhirnya Ustaz Nababan pun nyuruh saya tinggal di rumahnya. Oh. Itu waktu baru masuk Libya ya, 2007. Sebelum haji lagi saya. Mulailah saya tinggal di pesantren Ustaz Nababan sebagai santrinya, tapi hari-hari saya ke Libya. Oh. Hari-hari saya ke Libya, terus di situ juga balik. Kan di situ Masya Allah ya, perhatian Ustaz Nababan itu menurut saya itu lebih daripada orang tua. Orang tua ya. Kenapa kok? Karena kami mualaf itu waktu itu, bayangkan kok, kuliah dikasih sepeda motor satu orang satu. Sama Ustaz Nababan? Sama Ustaz Nababan. Masya Allah. Ini nggak kami dapatkan dari bapak kandung sendiri kan? Iya, iya, iya. Itu luar biasa Ustaz Nababan itu. Mualaf, berapa orang mualaf kami waktu itu, angkatan pertama itu. Semua dikasih motor tuh. Wih, Masya Allah. Begitulah sayangnya sama kita, teman-teman mualaf. Alhamdulillah, sampai saya nikah pun di tangannya. Masya Allah. Ya, 2010. Itu beliau menikahkan? 2010 saya menikah, suruh tinggal di situ. Masya Allah. Sampai 2012, Ustaz Nababan, udahlah, pulanglah ke daerah. Jangan ngumpul semua di Jakarta. Ayo berdakwah semua, pulang. Wah, jadi saya pulanglah ke Riau. Tempat siapa Riau? Istri saya kan orang Riau. Oh, dari tempat istri. Istri saya orang Riau. Lalu saya dirikanlah pesantren, yayasan dulu. Oh, yayasan. YPMR, Yayasan Pembinaan Mualaf Riau. Oh, Yayasan Pembina Mualaf Riau. Sejak 2012 sudah mengislamkan lebih dari 1.000 orang. Dari 2012 Iya. sampai sekarang? Iya dong, kok udah lama kan? 1.200 orang? 1.200-an. Masya Allah. Dan Masya Allah, suka duka mengurusi mualaf ini udah banyak kok. Masya Bahkan waktu itu saya mau dipenjarakan sama mualaf. Kenapa? Wah, jadi kita kirim dia ke pesantren Ustaz Nababan. Kita kirimnya belanja setiap bulan. Sekian ratus ribu gitu ya. Karena kan di sana kan makan gratis. Iya. Malah dia pindah pesantren. Oh. Tanpa sepengetahuan kita, kabur dari tempat Ustaz Nababan. Malah kita kirim ongkos pulang. Nggak pulang. Minta pindah lagi ke pesantren lain. Orang tuanya nggak terima itu? Bukan, dia aja nih memang. Iya, maksudnya orang tua santri itu yang nggak terima berarti? Bukan, itu kasus salah satu ya. Kalau kasus lain saya mengislamkan, saya dilaporkan oleh orang tuanya. Oke. Karena mengislamkan anaknya. Alhamdulillah kan kita lembaga ya. Kita punya banyak SOP perislaman, dari mulai surat pernyataan. Ya, saya ada pengacara, tim hukum kita ada. Ya laporkan aja, saya bilang. Kita ada SOP. Kita nggak semata-mata mengislamkan anak orang. Tentu ada
standarnya, saya bilang gitu. Ya saya ketika saya mau dilaporkan, saya tawarkan aja, laporkan aja, saya bilang. Kita semua ada SOP-nya, gitu kok. Jadi suka duka mengurusi mualaf ini luar biasa kok. Tapi itu pun kok Allah nggak pernah cabut dari hati saya, supaya saya bosan mengurusi mualaf. Alhamdulillah kok. Terus ya ada. Terus saja kok. Sayang banget ya Kang. Sampai saya dapat wakaf dari Arab Saudi untuk membangun pesantren mualaf. Masya Allah. Di Riau. Di Riau. Sudah bangun. Sudah bang kok. Alhamdulillah. Ada gedungnya, asramanya, masjidnya. Itu dari satu orang kok. Masya Allah. Ya jadi saya bikin sekolah dai mualaf 2 tahun. Masya Allah. Program 2 tahun. Di sisi lain kita ada program pembinaan rutin. Itu yang mualaf-mualaf baru. Itu tadi yang 3 bulan, setahun, 2 tahun. Ini yang sekolah dai khusus. Khusus jadi dai. Dai mualaf. Jadi dari mana-mana nanti setelah 2 tahun pulang. Bisa jadi imam, bisa jadi khotib. Tapi kalau dia bilang, Ustadz saya mau lanjut kuliah, kita rekomendasikan ke Libya. Ya kan, 2 tahun itu pembekalan lah. Pembekalan, kalaupun nanti dia pulang ke kampung halamannya, ini juga jadi kabar baik ya sama teman-teman dimanapun berada. Kita punya sekolah dai mualaf. Sekolah dai mualaf ya. Iya, ini khusus program 2 tahun. Ya. Karena saya ini kok disekolahkan orang kok, ya kan kok. Saya ini kalau inilah membalasnya. Iya, gitu ya. orang Arab itu nggak minta balasan, bayaran nggak. Tapi mereka beginilah cara kita membalas kebaikan orang-orang yang pernah memberikan. Sudah berapa lulusan sekarang dai mualaf? Kita ini masih periode pertama kok, karena kan bangunannya baru dapat kemarin. Alhamdulillah. Ini pun butuh perjuangan lama kok. Dan memang kita nggak segiliat teman-teman yang di kota-kota besar untuk mendulang donasi, nggak seperti itu kita. Karena saya profesinya kemarin PNS kok. Ini baru saya berhenti nih kok 2 tahun ini. Selama ini saya pejabat kok. Dari Ustadz Nababan ke Riau di PNS. Dulu saya PNS kok. Di dinas apa? Di dinas sosial. Dinas sosial. Tapi karena saya mengurusi mualaf ini dulu dari sisa-sisa waktu, karena masih merasa, aku punya gaji kok, ya kan, aku punya jabatan. Tapi akhirnya jadi urusan itu jadi nggak maksimal. Lalu saya bilang sama istri, udahlah berhenti aja di PNS ya, saya bilang. Apa usaha kita? Ya kita bikin travel umroh. Jadi saya waktu dapat hadiah haji, travel di Jakarta udah pakai saya kok. Karena saya udah mulai mulai mudeng dengan urusan tanah suci, saya pun mulai bawa jemaah. Walaupun saya PNS dulu, PNS yang nakal kok. Karena saya jarang masuk kantor. PNS bolos maksudnya? Iya, PNS bolos. Saya bilang sama Bupati, Pak Bupati, kebetulan Bupati ini juga umroh sama saya. Masya Allah. Pak Bub, saya mau berhenti. Jangan Ustadz. Orang nyogok jadi PNS, antum kok berhenti, jangan. Ya gimana Pak Bupati, saya tiap bulan berangkat umroh, saya bilang. Gak apa-apa, kan saya tahu. Berangkat aja, Anda tahu, Ustadz Gohan sibuk. Tapi kan gak enak, Pak Bub, saya bilang. Udah berangkat aja. Terus? Atau saya pindah katanya ke kantor camat. Di kantor camat itu nanti saya ngomong sama camatnya, kamu boleh masuk nggak masuk? Gak apa-apa. Jangan lah Pak Bupati, makin nakal lah saya nanti, saya bilang. Gak apa-apa. Atau cuti dulu. Semua saya ditawarin. Saya bilang enggak, saya berhenti ini, saya sudah bikin proposalnya, kasih disposisi aja, saya bilang. Alhamdulillah Anda berhenti ya? Disposisi 2 tahun yang lalu? 2 tahun ini saya Jadi sudah. sekarang konsen ke travel? Sekarang saya masih PNS. Pegawai ngeri sekali. Pegawai ngeri sekali. Pegawai ngeri sekali? Artinya bukan pegawai negeri, pegawai ngeri ya? Pegawai ngeri sekali. Artinya rezeki kita nggak diukur lagi. Kalau PNS kan udah terukur. Ya. Kojo nggak kojo, saya 500. Kalau ini kan banyak kita bergerak. Di Pekanbarunya nih berarti? Di kota Pekanbaru. Alhamdulillah kok. Sayang banget, bulan Oktober tahun lalu saya ke Pekanbaru. Itu kok. Kemarin udah lihat juga Jawa Lantem itu. Enggak kok, kenapa nggak ada yang kenalin ke Ustadz orang Gohan ya? Saya bintangnya di sana kok. Kalau kok sebutkan nama saya, ada yang datang kalangan mualaf. Cuman kok nggak ada dari YPMR. Itu yang dari Masjid Raya, Masjid Agung Nur. Mereka kan punya pengurus BKM ya, punya bidang bina mualaf. Kalau kita kan lembaga khusus semua. Malah kemarin Masjid Raya malah bawa pengurus mualaf yang untuk di Padang atau di mana gitu? Iya, mungkin di Padang itu banyak sentuhan itu kok, butuh banyak sentuhan itu. Nah, di Riau ini sendiri bagaimana? Banyak orang masuk Islam di sana? Riau ini kan kok kota industri yang memungkinkan selera perantau itu banyak. Kalau di sana ada pabrik kertas terbesar di dunia, bahkan di Asia itu nomor 1. Itu yang
paper one itu dipakai juga itu kan. Itu kan dari tempat kami itu kok. RAPP itu. Nah, jadi memang karena orang-orang luar banyak merantau Di situ ya. itu Oke. itu memungkinkan banyak orang-orang yang merantau itu masuk Islam, Oke. dapat hidayah dari sana kok. Ya, 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 ya. Alhamdulillah. Jadi inilah dulu tugas kita sampai karena udah lama kok. Jadi orang manggil saya, kalau aku manggil orang menikah kan, saya dipanggil untuk mengislamkan orang, Mensyahadatkan mensyahadatkan oleh Kemenak. oleh siapapun, Oh, siapa? oleh BKM, oleh KUA. Masya Allah. Bahkan kawan telepon saya, ini ada yang mau Islam Ustaz, katanya. Masya Allah. Bahkan 2 hari yang lalu saya ada mengislamkan. Ya, ya, ya. Orang Chinese juga kok, Allah. Di Riau. orang Chinese di Riau. Oke. Asal Medan. Jadi berarti yayasan YPMR itu juga mengeluarkan sertifikat kan? Oh iya kok, pasti kok. Itu sudah cara kita memuliakan, menyambut saudara baru yang mau masuk Islam itu. Bagaimana hak-hak mereka terpenuhi. Kayak sertifikat ini kan gunanya untuk mengganti kolom agama di KTP. Betul. Ya kita berikan kok. Betul. Bahkan sertifikat itu diakui. Bahkan kalau ada mualaf bikin KTP dicapil mengganti kolom agama, tuh ambil dulu sertifikatmu dari yayasan mualaf. YPMR. Gitu kok. Oke. Jadi seperti itulah posisi kita kok. Ya, ya, ya. Jadi ya mungkin ya, Sayang benar kemarin kok nggak ada yang kenalin ya waktu di ya berarti Pekanbaru ya. berarti kok Ada Dondi ruangnya baru butuh sekarang datang ya. lagi sekali lagi nih ke Ria nih. Baru Nanti datang sekali ya. Iya, saya yang undang Jangan berarti. sekali lagi dong. Berkali-kali. Iya berkali-kali. Kalau kemarin kok siapa yang undang nggak tahu, ini saya nanti yang undang ini. Masya Allah. Spesial nih. Kalau kemarin saya yang undang Ustaz Nababan, Oh, berarti Ustaz Bapak sering dong ya? ibu saya yang Rutin ini. ya berarti ya? Setiap saya ya nggak bisa dia nggak datang. Oke. Ini bahkan nanti Maulid sudah terjadwal lagi jadwalnya. Oh iya. 10 hari. Masya Allah. Per 10 hari saya buat ini keliling Ustaz Nababan. Masya Allah. Ah, Yalah ditunggu aja undangannya. Siapa Iya, tahu kok. kita bisa kerjasama apa gitu lah. ya alhamdulillah ini sebenarnya tujuannya kok Ana bersemangat nih datang ke Jakarta ini. Ana udah lihat nama baik kok Dondi yang banyak kontribusi dakwah, terutama banyak mengislamkan orang yang mungkin nggak bisa kami miliki, tapi kok Dondi punya gitu ya. Kita saling Ya isi aja. saling melengkapi lah, Saling melengkapi ya kan kok. Iya. Ini yang bikin saya bangga, kagum. Saya bangga supaya mualaf-mualaf ini bermunculan dengan kualitas terbaiknya. Iya. Itu kok. Nah, yang penting ketika ada orang berhijrah memeluk Islam, mereka menjadi Muslim yang kafah. Benar kok. Itu aja Ya, sebenarnya. kita nggak boleh Karena menuntun syahadat orang kan mudah ya. mudah. Membinanya itu ya. Iya. Belum lagi nanti kalau udah pernik. Bahkan saya salah satu orang yang nggak menunda syahadat. Ah iya, betul. Saya bilang kalau dia mati nanti besok, Betul. saya bilang. Betul. Baik teman-teman kita itu udah kasih 2 pekan. Siapa yang jamin dia 2 pekan lagi Betul. hidup? Saya bilang, Jangan gitu. Saya bilang, oke, apa supaya kita yayasan ini sepakat jalan apa yang kita ambil? Saya bilang, oke, sekarang kita bikin peraturan kok. Syahadat kecil namanya. Oke. Syahadat di kantor aja. Oke. Syahadat di kantor itu tidak ada hitam di atas putih. Oke. Kalaupun nanti 3 hari lagi kau murtad nggak apa-apa. Kami nggak marah. Begitulah. Saking kita toleransinya tinggi. Oke. Nah, kalaupun nanti kau setelah 3 hari ini bertahan, itu harapan kami. Tapi setelah nanti kau masuk Islam di depan orang banyak, sudah berlaku hitam di atas putih. Pakai materai. Kalau kau murtad kami tuntut. Nah, karena mempermainkan agama. Karena syahadat kecil sudah dilewati. Jadi pas posisi syahadat kecil ini masih boleh dikasih waktu berpikir ulang. Betul nggak ini ya pikiran kini. Jadi kami sekarang untuk menampung aspirasi teman-teman pengurus, ada yang ngasih ide-ide gini. Saya bilang nggak boleh, jangan kita suruh pulang, kita syahadatkan. Walaupun belum ada perjanjian hitam di atas putih. Berapa orang pengurus di PMR itu? Ada 10 orang. 10 orang. Itu kan menyatukan ini kan luar biasa ini kan kok. Harus supaya, punya ya, visi dan misi yang visi sama. misi yang sama. Makanya oke, kita buatlah syahadat kecil. Datang ke kantor, kita tanya-tanya, kita syahadatkan. Artinya dia sudah ikrar syahadatain. Kalau itu kan negara gitu kok. Ada pernyataan, ada ini. Nah, itu kan belakangan pun nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia sudah kita telepon, gimana? Masih semangat? Oh, Masih bertahan? Masih Pak? Gimana? Kamu siap nggak masuk Islam di masjid besar? Oh. Disaksikan nanti sama jadi jemaah. setelah syahadat kecil, terus kemudian berapa hari kemudian? 3 hari kemudian? Iya, Dibawa ke masjid. masjid. Syahadat ulang. Saksikan. Di situ udah berlaku surat pernyataan. Sudah ada surat langsung terbit sertifikatnya. Gitu. Jadi, nah di dalam hal itu dia udah nggak bisa lagi mundur. Oh begitu. Itulah
Mirip-mirip Terus pembinaannya? mirip-mirip Piagam Madinah lah kok. Terus pembinaannya? Nah, kita ada pembinaan rutin namanya. 3 bulan pertama kita buat pembinaan. Nah, meskipun di poin-poin tertentu kita yang lebih perhatian itu kepada mualaf laki-laki. Oke. Kalau mualaf perempuan biasanya kita lebih lunak. Oke. Nah, karena mualaf laki-laki ini banyak yang modus-modus kan nih kok. Walaupun Modus, itu modus tapi kita nggak boleh jengkali lah. Nah gini, ini mumpung nih ya. Iya. Saya kira-kira hampir 3 tahun yang lalu, saya minta kepada MUI Pusat untuk memfasilitasi dibentuknya Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia. Setelah saya usul ke LDK waktu itu, akhirnya dalam waktu 2 tahun terbentuklah Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia. Apa nama itu? Yang AFI itu? Bukan? ALMI di sini. ALMI, Asosiasi Lembaga Kalau Mualaf AFI itu siapa yang bentuk itu kok? Siapa? AFI itu? AFI itu apa? Apa? AFI juga kan? API kali. Iya, AFI. Bukan AFI. AFI. API. Iya. Asosiasi Apologet Islam Oh Indonesia. gitu ya. Oh, itu bukan Beda. Ini Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia. Sudah terbentuk, sekarang ketuanya tuh Ustadz Fadlan Karamatan. Karamatan. Tahu kan? Iya. Itu saudara saya itu. Sama saudara kita. Bukan, saudara ini. Saudara Marga. Oh iya. Saya kan Donditan. Dia kan Ustadz Fadlan Karamatan. Iya ya. Ya kan? Nah, sekarang alhamdulillah beliau jadi ketua. Sebaiknya saya merekomendasikan YPMR bergabung dengan asosiasi ini. Boleh kok. Ya, maksudnya di dalam asosiasi tujuan awalnya dibentuk adalah untuk satu supaya lembaga-lembaga mualaf yang ada di Indonesia ini punya wadah. Kita bisa setor data. Ya. Jadi setiap bulan ada data yang bisa diupload. Artinya nanti ketahuan setiap tahun berapa orang masuk Islam di Indonesia. Saya dulu usul begitu karena saya tanya ke orang MUI, Ustadz, di Indonesia berapa orang yang masuk Islam? Nggak ada yang bisa jawab. Iya. Datanya ada nggak? Ada, tapi tersebar datanya. Masya Allah. Tersebar di lembaga-lembaga mualaf kan. Contoh tadi bilang di mana? YPMR, 1.200 orang masuk Islam. Iya. Data itu yang pegang kan YPMR, Iya, tapi betul. kan tidak ada yang menyatukan. Nah, saya ingin data itu terintegrasi supaya kita punya data untuk nasional. Iya, betul. Pertama itu. Yang kedua, untuk meminimalisasi resiko orang yang masuk Islam karena modus-modus itu tadi. Iya. Ya, karena data itu ada semua masuk dalam asosiasi. Iya. Setiap lembaga mualaf ini sebelum mensyahadatkan orang cek database dulu. Betul. Siapa tahu namanya udah terdaftar, syahadat di mana gitu. Ini penting kok karena banyak juga seperti itu. Ternyata dia syahadat di masjid A Ya. dapat 500.000. Ya. Besok dia pindah ke masjid B Ya. dapat 300 gitu. Betul. Jadi dia jadi keliling-keliling minta disyahadatkan gitu kok. Tuh. Yang Jadi begitu kan bisa dicegah dengan satu kalau pintu. kalau kita punya database. kita ada grup, ada satu pintunya. Jadi kita bisa komunikasi di situ kok. Ini Betul. bagus ini kok Yang ide yang kedua, baik yang ini. ketiga, ALMI ini bisa menjadi saluran atau channel untuk menyalurkan zakat bagi para mualaf. Masya Allah. Nah, setiap daerah kan ada Basnas. Basnas kan saya pernah didatengin pejabat Basnas ke tempat sini, datang bawa laporan keuangan. Kodondi, ini kami dari Basnas, kami punya anggaran zakat untuk mualaf sekian. Ya, disebutin, saya dikasih lihat angkanya. Wih, lumayan nih saya bilang. Tapi yang tersalurkan baru tidak sampai 0,5%. Kan sayang gitu maksudnya. Basnas di level apa nih? Nasional atau Provinsi lah, yang provinsi. Maksud saya, kalau Basnas dan ALMI ini bisa kerjasama kan, untuk penyaluran zakat mualaf bisa lewat ALMI ini. ALMI yang bisa menyalurkan ke anggota-anggotanya gitu. betul. Iya, Insya Allah. Itu buat Ini saya luar biasa nih kok program solusi. ini. Betul. Ya, jadi nanti saya kasih nomornya sekretarisnya ALMI. Boleh. Tolong daftar. Boleh. Jadi anggota ALMI gitu. Siap. Ya. Ini bisa kolaborasi dengan semua. Iya. Inilah teman-teman yang seperjuangan ya kok. Betul, karena lembaga mualaf itu juga harus ada yang mengayomi, Betul. gitu. Supaya datanya terintegrasi dan punya punya channel yang satu pintu gitu loh. Betul. Jangan nyimpen data sendiri. Iya. Mungkin di Indonesia banyak yang masuk Islam setahun, Betul. cuma kita nggak pernah tahu berapa. Betul. Saya malu ketika saya nanya ke pengurus mualaf di Malaysia. Dia bisa ngomong di seluruh Malaysia 1 tahun orang masuk Islam tuh sekian ribu gitu misalnya.
10.000 misalnya. Di Indonesia giliran saya cari data susah bener ini. Betul. Karena begitu banyak lembaga mualaf di Indonesia. Betul. Yang saya tahu lebih dari 300 Iya, lembaga iya. mualaf di Indonesia. Iya. Nah, balik lagi nih. Sekarang Bapak Ibu gimana? Ya. Udah. Waktu keislaman saya pulang haji setahun, bapak saya meninggal kok. Oh, Papa. Iya, bapak kandung saya meninggal. Terus? Di sinilah juga saya, ya masya Allah ya kok, agak terasa lah. Saya tiap bulan ke tanah suci, kalau ada anak-anak jamaah itu atau jamaah sendiri yang membadalkan bapaknya, Ya. saya nggak bisa kok. Iya, betul. Di situ saya mendidih lah hati saya kok. Kalau saya tengok salibnya gitu ya. Nah, kalau saya berdiri jadi imam, habis imam saya doa zikir bersama, contoh baca doa Allahumma gfirli wali walidayya, nggak bisa. Saya hanya mewakili jamaah banyak di belakang saya. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina. Ya. Salah satu kesedihan mualaf memang itu. Ya. Dulu yang menjadi kesedihan saya paling besar juga itu. Tidak bisa mendoakan mama saya yang meninggal dalam keadaan Iya. kafir. Tapi begitu pun kok, sekarang ibu saya nih, misi utama saya nih. Jadi sebelum ajal menjemputnya, saya pun berusaha. Bagaimana dia dapat hidayah. Ya meskipun ini hanya usaha ya kok. Iya. Adapun hasil kan tetap ini Hidayah takdir milik Allah gitu. Tapi saya nggak berhenti berusaha kok. Alhamdulillah. Kemarin sebelum saya ke Jakarta, ibu saya datang dari kampung Ke Pekanbaru. ke Pekanbaru. Oke. Nah ini Tapi kan nggak bawa BPK kan? enggak. Kirain masih bawa BPK. Ini luar biasa nih kok. Jadi kesempatan saya nanti berdakwah. Doakanlah kok. Doa siapa ini yang dijabah dari lini mana kita nggak tahu nih. Doa dari teman-teman di Riau, dari Medan, dari Antum. Mana tahu ya. Ibu saya Tapi itu Mama masih rajin ke gereja nggak? masih kok. Rajin baca Bible nggak? Rajin? Rajin. Rajin. Oke. Nah, sebenarnya kalau Insya dia Allah, ya, lebih insya rajin kan sebenarnya dia akan mudah Lebih bagus. dapat kalau dia hidayah rajin itu baca. kan. Betul. Tapi ya banyak kan saya udah pernah tanya dan sering saya tanya. Ya sama seperti jawaban Abu Thalib. Oh. Ya, apakah aku berbeda keyakinan dengan ayahku gitu ya? Ya. Nah, sekarang tinggal dari Ustadz Kohan ini masih ada poin nggak mau disampaikan? Ya kok, jadi belakangan ini Anda lihat perang dakwah di medsos itu memang sangat tinggi sekali. Ya. Kadang-kadang saya mikir ada orang Aceh baru pulang umroh malah murtad gitu kan? Dan ini ditonton oleh ratusan juta orang gitu. Siapa? Viral di medsos. Ratusan juta? Maksudnya tontonan itu. Ya. Enggak lah, nggak sampai ratusan juta lah. Tapi viral kan kok? Iya viral, oke, tapi nggak sampai ratusan juta lah. Tapi Siapa? berjuta-juta juga saya bilang itu. Siapa itu yang Siapa? orang Aceh yang lagi viral sekarang pulang umroh malah murtad itu? Ada itu nanti kok saya kirim nanti. Terus? Jadi sebenarnya bukan karena kualitas hidayahnya yang dia bicara persidaya ya. Tapi mungkin karena kualitas videonya bagus. Soundnya jelas. Akhirnya menarik untuk ditonton gitu. Sementara video-video kita mualaf-mualaf yang masuk Islam ini kurang diminati gitu. Mungkin pengambilan gambarnya tidak baik, ya kan, segala macam lah pengerjaannya gitu. Mungkin Koko Dondi udah punya tim lengkap ya, mungkin luar biasa ini video-video Enggak mualaf. lengkap, tim saya cuma 2 orang. Jadi kami Tapi lengkap ngaji cerdas ya 3 orang nih. iya. Jadi memang sekarang kita butuh lah memang menyaingi Iya, dakwah media sosial itu. iya. Jadi kami sekarang di Riau itu, saya karena udah berhenti PNS, mungkin saya akan terjun totalitas. Iya. Saya mau bikin studio juga inilah kayak kode ini, masya Allah. Merinding saya melihat lengkap ini ya. Jadi memang saya rencana memang buat studio kok. Alhamdulillah. Studio. Mudah-mudahan. Jadi kita akan produksi video-video yang nanti bisa kita posting. Ya orang Islam harus punya, Iya dong. ya kan, gebrakan-gebrakan gitu. Ya kita udah belajar di pesantren, kuliah agama, masa nggak berani terjun di dalam hal itu gitu. Memang selama ini kok saya ngerem-ngerem. Ngerem apa? Kenapa? Karena saya diwanti-wanti oleh ibu saya. Tuhan, jangan kau bikin malu mama ya. Jangan kau minta-minta viral-viral di situ-situ itu gitu. Kalau saya mau memang dari dulu kok. Tapi karena saya masih jaga perasaan ibu lah selama ini segala macam. Makanya saya ngerem-ngerem. Tapi kira saya harus gebrakan ini.
Tapi pernah nggak ngajak mamanya untuk belajar Bible? Ya pernah bro. Pernah. Terus pernah buka bareng nggak? Pernah. Pernah. Pernah kok. Hasilnya gimana? Ya hasilnya tadi kepercayaan turun temurun. Turun temurun. Itu kok yang sulit itu kok. Iya. Nah, jadi doakan kami kok. Ya, insya Allah. Mungkin bisa bikin studio juga kayak Kodondi. Iya, insya Allah. Dan mana tahu juga bukan cuma doa ya kok. Hadirkan juga lah yang Usia berapa perhatian sekarang, tadi. 67. Alhamdulillah. Ya, 67. Mudah-mudahan dapat. Insya Allah kapan-kapan siapa tahu ya kalau saya ke Pekanbaru, insya Allah nanti coba Ngopi bareng kok. ngopi bareng mamanya. Iya. Buka Bible bareng mamanya. Mantap itu kok. Bahkan sama abang-abang kandung juga saya ajak ini. Ah, boleh. Ya kan kok? Boleh. Atau kalau mau ke Medan boleh. Kok Ini saudara-saudara saya udah ngumpul di Pekanbaru semua. Ini dari Iya, Pekanbaru. Ya. udah datang di situ semua. Ya. Bahkan kalau abang saya itu pengacara kok. Oke. Jadi kalau dia bilang Jadi dari keluarganya Ustadz Gohan ini tidak ada yang masuk Islam selain Ustadz Gohan? selain anaknya tulang tadi. Oke, ya itu dari Iya, dari tapi kan bukan dari keluarga inti. Iya, bukan dari keluarga itu. Kalau saudara-saudara kandung tidak Belum ada. ada. Islam. Belum ada kok. Iya, iya. Miris kayak kok, karena udah mengislamkan 1.200 orang, tapi keluarga sendiri belum ada. Memang ayat itu luar biasa kok. Oke. Innaka la tahdi man ahbabta. Memang hidayah itu milik Allah kok. Iya, saya juga begitu sama. itu. Keluarga besar saya juga. Bahkan anak saya sendiri juga Iya. masih Ya ada begitulah dua, kok. masih ada dua. Ya nggak apa-apa. Ya, Karena kan kita tahu hidayah milik Allah. Iya. Sudah. Betul, betul. Jadi kalau kita bisa menuntun syahadat orang lain tapi anak kita sendiri masih ada yang belum, itu Iya. bukan apa ya, bukan ranah kita, itu kan ranah Allah ya. Iya. Iya. Jadi itu yang saya rasakan juga kok. Berarti sama perasaan kita nih kok. Iya. Nah, tolong dong pesan-pesannya buat penonton channel Dondita nih, baik yang Muslim maupun yang belum Muslim. Masya Allah. Iya, ya, jadi singkat aja ya pesan saya. Kami ini mualaf-mualaf ini, kenapa kami sering cerita di media sosial tentang bagaimana perasaan kami masuk Islam, kemudian mengundang dialog dengan orang-orang yang belum mengenal Islam, bahkan pendeta di level itu. Sebenarnya bukan kami ingin berbuat ribut, tidak. Itu yang harus diluruskan. Jadi yang Muslim kami sampaikan, kami para mualaf berdakwah di media sosial ini minta doanya, dukungannya, ya, supaya siapapun kita dipakai Allah dengan cara apapun, ya kan? Sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan tentang aku walaupun hanya satu ayat. Ini yang dilakukan oleh Kodondi melalui media-media sosialnya. Nah, untuk orang Kristen jangan baper, jangan baper ketika kami bilang kafir. Itu bahasa Al-Quran. Paling lembut itu. Paling lembut. Paling lembut. Nah, sementara mereka lebih kasar dari kita. Domba-domba gitu kan. Jadi, Tahu nggak udahlah. di dalam Bible yang Kristen ada kata kafir juga? Iya. Tahu nggak? Di mana kok? Ada. Ada ya kok? Di mana Belum kok? aja ya? Iya, belum kok. Jadi kalau apa teman-teman yang Kristen jangan alergi dengan kata kafir karena di Iya. kitab mereka pun ada kata kafir. Iya. Matius 5 ayat 22. Biar saya baca deh kok. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, Oh, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. ada nggak? Dan siapa yang, oh ya, kalau sekedar ada ya kok. Ada kan? Ada kok. Nah, jadi jangan baper, betul tadi. Ya, Terus? jadi itu pesan-pesan saya kok Ya. kepada orang Kristen. Ketika kami bercerita di media sosial bagaimana nikmatnya Islam, kemudian kami mengajak dialog, itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk apa mencari lawan, cari tandingan, tidak. Tapi kami ingin mengekspresikan perasaan kami masuk Islam itu dengan nikmat hidayah yang luar biasa. Ya, ya. Itu mungkin kok ya. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah dengar cerita yang haru biru nih tadi dari Ustadz Gohan Matondang. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi kita doakan. Dari UGM itu, mudah-mudahan- UGM. Dari UGM ya, tapi UGM-nya bukan di Jogja ya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Gohan Matondang istiqomah dengan Amin. jasanya juga ya menjadi jalan hidayah buat masyarakat sekitar Pekanbaru ya atau Riau ya. Betul, betul. Nah, terus juga kalau tadi Ustadz Gohan menyinggung tentang dakwah kita di medsos, Iya. saya ingin memberikan disclaimer juga ya bahwa apa yang kami lakukan di yayasan kami ini itu sebenarnya adalah untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari orang-orang seperti Gohan zaman dulu yang ketok-ketok pintu itu. Iya, betul, betul. Ada mantan di sini. Misionaris ya. Nah, ada mantan di sini, jadi
bukti kan, gitu memang ada kegiatan seperti itu. Dan ini ternyata bukan dari saksi Yehova loh. Bukan. Ya, tadi dari apa? Karismatik. Karismatik kan, GKII kan, Iya. melakukan ketok-ketok pintu juga kan. Nah, berarti tidak hanya kalangan saksi Yehova aja yang ketok-ketok pintu. Jadi maksudnya, kalau masih ada misionaris-misionaris yang ketok-ketok pintu rumah, bahkan mengajak orang yang sudah beragama pindah ke agama dari dia, kami akan terus melakukan dakwah seperti ini. Gitu. Ya, jadi kami melakukan dakwah ini tujuannya untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Masya Allah, ya benar. Gitu ya. Setuju kok. Nah, makanya siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi. Ya. Ya, bagaimana mungkin kalau Ustadz Kohan ini mau, kan dari Ustadz Nababan harusnya ada kristologi kan? Iya. Ada kan? Ada. Nah, nanti kapan kita bisa kolaborasi. Betul, ya? betul. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Kohan. Mungkin Matonda. cerita sedikit buku saya kok, video kayak. Oh iya, Mana buku saya tadi? mana sih bukunya? Ya. Ini ternyata saya UGM menulis buku ini, teman-teman gitu kok. saya dibawain buku nih. Itu aja yang baru. Ya, yang, Apa nih judulnya? ya. Bidadari Anak Santri, dan ini ternyata buku yang kedua ya. Buku yang kedua kok. Masya Allah. Nah, ceritanya ini menceritakan apa ini? Jadi ini kok kisah nyata saya dapat bidadari. Oke. Jadi anak santri itu saya Oke. ketemu bidadari Hmm. dengan cara yang luar biasa, munajat di depan Ka'bah untuk minta jodoh. Oke. Nah, jadi Dijabah ya. diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau menyampaikan sebenarnya pesan di ini persinopel ya kok, supaya anak-anak muda terhindar dari pergaulan bebas. Ya. Gitu kok. Ya. Nah, jangan berlarut dalam pacaran. Jangan Makanya kan ada pepatah. segala macam itu. Makanya kan ada pepatah. Kalau tak kenal maka tak. Tak sayang. Ta'aruf. Ta'aruf. Ya, ta'aruf betul. Ya. Ya, oke. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadz Kohan. Ya, terima kasih atas inspirasinya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua ya. Amin. Kita pamit undur diri. Kita jumpa di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.